Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita insyaallah pada malam hari ini yaitu tentang husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla atau berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan husnuzon atau sifat berbaik sangka kepada Allah ini merupakan suatu nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada hambanya setelah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita perhatikan orang yang memiliki sifat atau sikap berbaik sangka kepada Allah, maka sungguh ia telah diberi nikmat yang paling besar setelah kenikmatan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan husnuzon, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini memiliki korelasi dengan keimanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika keimanan seseorang ini tinggi, maka otomatis sikap husnuzon dia kepada Allah Azza wa Jalla juga akan tinggi. Jadi ini bisa menjadi indikasi atau barometer apakah keimanan seseorang ini sedang tinggi atau tidak. Dan sebagai catatan para jemaah yang dirahmati Allah, salah satu ciri orang yang baik atau salah satu seorang hamba itu masih terhitung sebagai orang yang baik, ini adalah dia bisa merasa kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Jadi marilah kita coba nilai diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang bisa merasa, wah imanku sedang naik-naiknya ini. Maka ketika iman kita naik, maka hendaknya kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah. Yang mana faedah dari memperbanyak ibadah ketika kita lagi imannya naik dan bersemangat, ini untuk menambal kalau suatu saat nanti iman kita sedang turun. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita bisa merasa di saat-saat kita imannya naik, kemudian juga di waktu lain iman kita turun, dan ini wajar. Namanya orang, bahkan sahabat kalau kita membaca hadis, ini juga imannya naik turun. Maka ketika orang itu masih bisa merasa kapan imannya naik dan kapan imannya turun, maka ini salah satu tanda kalau dia masih berada dalam koridor kebaikan. Tapi kalau dia sudah nggak bisa ngerasa, dia nggak tahu kapan imannya naik, imannya turun juga biasa-biasa saja, maka ini salah satu tanda kalau hatinya dikhawatirkan sudah mati. Jadi sekali lagi, sikap husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla ini adalah salah satu barometer atau indikasi untuk menilai apakah keimanan yang ada pada diri kita ini sedang tinggi atau rendah. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, poin berikutnya yang berkaitan dengan husnuzon adalah bahwasanya ketika seorang hamba dikaruniai oleh Allah sikap husnuzon kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang bahagia di dunia sebelum di akhirat. Jadi ini merupakan solusi. Apabila kita ingin hidup kita bahagia dunia akhirat, maka salah satu caranya adalah dengan menanamkan sikap husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang tidak kita pungkiri, yang namanya sikap husnuzon ini tidak semudah yang diucapkan. Kita gampang aja ceramah atau nasihatin orang,
atau kita mengklaim saya insya Allah husnuzon kepada Allah. Tapi begitu diberi ujian, ya, begitu diuji dengan Allah, dengan ujian maupun musibah, maka akan terlihat mana orang yang jujur dalam sikap berbaik sangka kepada Allah dengan yang sekedar bicara. Ya. Dan seperti tadi, ya, jadi solusi bagi kita apabila ingin bahagia dunia akhirat, maka kita harus mencoba untuk menanamkan sikap ini pada diri kita. Dan kalaupun mungkin di awal-awal ini cukup berat, maka tetap jangan menyerah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat terakhir dari surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan kami beri jalannya. Ya, jadi bagi kita yang mungkin masih agak susah untuk bersikap husnuzon kepada Allah, wabil khusus ketika ditimpa atau diuji dengan musibah, maka marilah sejak sekarang kita tanamkan pelan-pelan. Ya, jadi meskipun ini bukan suatu sikap yang mudah, tapi tidak apa-apa, latihan setiap hari. Ya. Ketika ada sesuatu, berprasangka baik kepada Allah. Ketika misalnya kita melamar di suatu instansi atau lembaga, qadarullah tidak diterima misalnya, maka berhusnuzonlah kepada Allah. Mungkin dengan ini Allah ingin memberikan kepadaku jalan yang lebih baik. Ya. Ketika misalnya para pemuda mendaftar di kampus atau melanjutkan pendidikan, qadarullah belum diterima, maka berhusnuzon kepada Allah. Ya, mungkin dengan ini Allah ingin memberikan yang lebih baik dari itu. Ya, jadi marilah kita melatih sikap husnuzon ini sedikit demi sedikit, maka insya Allah kemudian hari Allah akan mudahkan. Ya. Dan ini mirip dengan kalau kita perhatikan adalah mengamalkan hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Ini kalau kita pikir bukan hal yang mudah, ya. Karena watak asal manusia itu dia pengen jadi manusia yang paling menonjol. Ya. Dia pengen jadi manusia yang paling istimewa. Lalu bagaimana caranya kita mengamalkan hadis ini? Maka diantaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan latihan. Ya, setiap lihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, kita ikut bahagia. Maka lama-kelamaan Allah akan mudahkan kita memiliki sifat mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai oleh diri kita masing-masing. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada sebuah asar atau riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi meskipun sanadnya munqati' tapi maknanya betul, ya, maknanya sahih. Beliau mengatakan walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Bersumpah, wallahi ma u'tiya 'abdun mu'minun ba'da imanin billahi ahsana min husni dhannihi billah. Tidaklah seorang hamba mukmin diberi sesuatu yang lebih baik setelah keimanan kepada Allah, ya, daripada sikap husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pernyataan saya di awal pengajian tadi bahwasanya nikmat terbesar setelah nikmat keimanan adalah husnuzon, ini bukan opini saya pribadi. Ya. Bahkan salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Ya. Beliau mengatakan tidaklah, sampai sumpah beliau, wallahi, ya, tidaklah seorang hamba mukmin diberi kenikmatan setelah keimanan kepada Allah yang lebih utama, yang lebih baik dari sikap husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzi la ilaha ghairuh, beliau sumpah yang kedua kalinya, wallahi, demi Allah, la yuhsinu 'abdun dhannahu billah illa a'tahu Allahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah kecuali pasti Allah kasih apa yang dia prasangkakan. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla mensikapi hambanya sesuai dengan
prasangka hamba tersebut. Ya. Ketika hamba tersebut berprasangka baik, maka Allah akan menyikapi dengan baik. Ya. Begitu pula sebaliknya, wal-iyazubillah, ketika hamba tadi berprasangka yang buruk kepada Allah, maka dikhawatirkan hal ini Allah akan menyikapi sesuai prasangka tersebut, wal-iyazubillah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah sampai sumpah beliau. Beliau bilang wallahi, ya, kecuali pasti Allah kasih prasangka baik tersebut. Ya. Kenapa? Wadzalika li'annal khaira biyadihi. Yang demikian karena seluruh kebaikan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini adalah salah satu riwayat yang menunjukkan akan pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, poin selanjutnya adalah bahwasanya berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah ini adalah salah satu sifatnya orang-orang yang sempurna keimanannya. Ya. Di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mensifati para sahabat sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 173 sampai 174 ya. Ali Imran 173 sampai 174, yang mana di situ Allah menceritakan tentang keadaan kaum muslimin setelah perang Uhud. Ya. Kita tahu semua apabila membaca sejarah ya, perang Uhud yang dimana kaum muslimin cukup terpukul pada momen tersebut. Ya. Puluhan sahabat gugur. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW terluka sampai wajahnya terluka, sampai mengalir darah dari wajah beliau SAW. Ya. Di tengah kekacauan tersebut, ketika mereka balik ke kota Madinah setelah perang Uhud, ini orang-orang munafik menakut-nakuti mereka. Ya. Jadi orang-orang munafik ini nakut-nakuti kaum muslimin. Ya. Wahai kaum muslimin, hati-hati. Pasukan kaum musyrikin mau nyerang balik Madinah. Ya. Kamu barusan sudah kalah kan, dalam konteks kalah. Ya. Hati-hati, sebentar lagi kaum musyrikin akan nyerang balik kota Madinah dan kalian semua akan dikalahkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan para sahabat yang saat itu mereka diuji dengan ujian yang cukup besar, ya. Allah mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, ya. Para sahabat ini adalah orang-orang yang mana dikatakan kepada mereka, orang munafik nakut-nakutin para sahabat. Innan nasa qad jama'u lakum, hati-hati. Kaum musyrikin akan menyerang kota Madinah, ya. Kalian akan dihabisi. Namun apa yang terjadi? Fazadahum imana. Perkataan orang-orang munafik tersebut malah menjadi tambahan keimanan bagi para sahabat. Ya. Ini nggak normal. Ya. Orang normal itu kalau ditakut-takutin malah menciut. Ya. Tapi para sahabat dikarenakan kuatnya keimanan mereka, ketika ditakut-takuti malah nambah keimanannya, malah tambah berani. Ya. Bahkan mereka mengatakan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat mengatakan cukuplah bagi Allah dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Ya. Berarti kan para jamaah yang dirahmati Allah, betapa besarnya sikap husnuzon para sahabat tatkala itu. Ya. Sudah pulang perang, ya, mengalami ya beberapa hal yang kurang mengenakkan, ditakut-takuti orang-orang munafikin, ya, masih sempat-sempatnya bilang apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalau bukan didasari oleh sikap husnuzon yang tinggi, nggak mungkin mereka akan bilang seperti ini. Ya. Tapi karena husnuzon mereka kepada Allah, Allah akan menolong kita. Allah tidak akan menyanyiakan kaum muslimin. Kaum muslimin akan dimenangkan. Ini kan husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Ya. Maka setelah itu Allah menceritakan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Ya. Ternyata setelah para sahabat bersikap seperti itu, ternyata Allah pun memberikan kepada mereka kenikmatan dan keutamaan dan mereka tidak terkena bahaya apapun. Ya. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Lihatlah sikap para sahabat. Ya. Ketika mereka mengedepankan husnuzon kepada Allah dibandingkan menuruti hawa nafsu dan ucapan orang-orang munafik, ya, mereka pun mendapatkan kenikmatan dan mereka pulang ke kota Madinah dengan kemenangan, ya, tidak jadi perang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla,
poin selanjutnya ya, yaitu lawan kata dari husnuzon ya. Kalau husnuzon ini adalah berbaik sangka kepada Allah, maka lawan katanya apa? Su'uzon, berburuk sangka wal iyazubillah kepada Allah azza wa jalla. Su'uzon kepada Allah wal iyazubillah ini adalah salah satu sifat yang menonjol dari sifatnya orang-orang rendahan dan hina. Ya. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Ya. Jadi salah satu sifat yang menonjol, yang jadi ciri khas mereka, mereka ini suka su'uzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati. Ya, Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan. Begitu pula orang-orang musyrik, laki-laki maupun perempuan, yang mana mereka sikapnya adalah adh-dhannina billahi dhannas sau'. Ya, sikap mereka atau sifat mereka yang menonjol adalah mereka suka berprasangka buruk kepada Allah. Ya, jadi inilah sikap mereka. Alaihim dairatus sau', ya, mereka akan mendapatkan kehancuran. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Jadi yang pertama ini ancaman ya bagi orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Yang pertama alaihim dairatus sau', dia akan dihancurkan sama Allah, ya, akan mendapatkan keburukan. Yang kedua wa ghadiballahu alaihim, Allah akan murka, ya. Dan yang ketiga wala'anahum, akan dilaknat sama Allah. Yang keempat wa a'addalahum jahannam, disiapkan neraka jahanam. Yang terakhir wasa'at masira, mereka akan mendapatkan seburuk-buruk tempat kembali. Ada 5 ancaman yang Allah berikan bagi orang yang berprasangka buruk kepada Allah azza wa jalla. Yang pertama akan dihancurkan oleh Allah, yang kedua akan terkena kemurkaan Allah, yang ketiga terkena laknat Allah, yang keempat akan disiapkan neraka jahanam, dan yang terakhir akan diberikan tempat kembali yang buruk. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, lam yatawa'adillahu ahadan fil iqab a'dhama mimman dhanna bihi dhannas sau'. Allah tidak pernah mengancam siapapun dengan suatu hukuman yang lebih parah dari hukuman prasangka buruk. Ya, bisa dicek para jemaah yang dirahmati Allah, di Al-Quran maupun hadis tidak ada ancaman yang lebih buruk dari berprasangka buruk atau su'uzon kepada Allah. 5 ancaman, bayangkan, waliyazubillah. Ya, jadi ini menunjukkan betapa bahayanya perkara ini. Ya, maka marilah mulai sekarang kita memperbaiki diri kita masing-masing. Ya, kita latih diri kita masing-masing. Kita pasang kuda-kuda, ancang-ancang. Ya. Biar nanti kalau suatu saat diuji oleh Allah, kita semua diuji, ya, dan ujian kita beda-beda. Ya. Ketika kita diuji oleh Allah, kita sudah siap. Ya. Mindset kita sudah harus husnuzon kepada Allah. Ya. Jadi marilah kita hindari sikap su'uzon atau berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Para jemaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, poin selanjutnya berkaitan dengan su'uzon tadi, ya, masih berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu su'uzon atau berprasangka buruk kepada Allah azza wa jalla ini dihembuskan atau dibisiki oleh syaitan. Ya. Jadi dasarnya yang memberikan, yang membisiki kita prasangka-prasangka buruk kepada Allah ini adalah syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175, lanjutannya yang tadi, masih konteks perang Uhud tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya itulah syaitan, mereka menakut-nakuti para walinya, menakut-nakuti pengikutnya, para fansnya, ya. Wah, kalau warungku tak tutup pas sholat wajib, nanti pelangganku datang, aku nggak dapat untung, ya. Wah, kalau aku kerja di sini terus nggak bisa sholat, ya, nanti keluargaku makan apa? Takut dia, ya. Maka ketakutan ini dihembuskan oleh setan. Kamu kalau nggak tetap kerja di sini, nanti keluargamu makan apa? Ya. Kamu kalau nggak tetap jaga warungmu,
omsetmu sehari akan berkurang sekian persen. Nah, ini berasal dari syaitan, menakut-nakuti syaitan. Ya. Jadi innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Para syaitan tersebut menakut-nakuti para walinya, para pengikutnya. Maka kata Allah, fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Tapi takutlah kepadaku, kata Allah, apabila kalian orang-orang yang beriman. Ya. Jadi poin yang dapat kita ambil dari ayat ini para jemaah yang dirahmati Allah, prasangka buruk yang kepada Allah Azza wa Jalla ini datangnya dari syaitan, ya, seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya berkaitan dengan poin selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah keimanan seseorang bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ya. Keimanan seseorang bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Ini adalah akidah yang benar, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Setiap orang, setiap dari kita ini memiliki sikap husnuzon kepada Allah yang berbeda-beda sesuai dengan keimanannya. Ya. Jadi semakin besar keimanan seseorang, sebagaimana telah disebutkan, maka akan besar pula sikap husnuzon dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya adalah seluruh manusia dalam menyikapi prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ini tidak dalam satu kelas atau satu batasan, ya, tapi berbeda-beda. Persis kayak keimanan mereka, ya. Ada yang sikap husnuzonnya tinggi, ya. Ada yang sikap husnuzonnya kepada Allah masih rendah, perlu dilatih, ya. Jadi persis seperti keimanan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya kita akan coba membahas tentang perintah akan wajibnya husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya hal ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Ya, Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Salah satu tafsir dari ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Ikrimah bin Jabir, salah seorang ulama ahli tafsir, yaitu adalah ahsinu dzanna billahi yaburrukum. Ya, jadi wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Salah satu tafsirnya adalah berprasangka baiklah kalian. Ya, berprasangka baiklah kalian kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik kepada kalian. Ya, ini adalah salah satu tafsir dari ayat tadi. Memang kalau kita baca terjemahannya, para jemaah yang dirahmati Allah, memang perintah untuk melakukan kebaikan secara umum, ya. Tapi kalau kita lihat salah satu tafsirnya, ini artinya apa? Salah satu hal melakukan kebaikan adalah berprasangka baik kepada Allah, ya. Jadi kalau kita pengen Allah berbuat baik kepada kita pengen disayang sama Allah, maka salah satu caranya adalah dengan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara dalil lain yang menunjukkan akan wajibnya hal ini adalah sebuah hadis qudsi yang mungkin kita sering mendengarnya. Ya. Jadi dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, Ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah, sesungguhnya aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Kemudian Allah mengatakan, falyadhunna bi khaira. Maka hendaknya dia berprasangka yang baik kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan falyadhunna bima syaa. Ya, hendaknya dia berprasangka terserah, ya. Mau baik silahkan, mau buruk silahkan. Dikasih pilihan sama Allah, ya. Terserah wahai para hamba-hambaku, terserah kalian mau berprasangka baik atau buruk terserah, ya. Kalau baik maka Allah akan menyikapi hamba tersebut dengan baik, begitu pula sebaliknya wal iyazubillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya dalil yang terakhir yang menunjukkan akan wajibnya berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah ayat yang tadi menunjukkan ancaman bagi orang yang suudzon kepada Allah, ya. Dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-6 tadi, ya. Karena yang namanya perintah itu bisa kita ambil dari larangan,
Misalnya apa? Larangan melakukan syirik, berarti perintah untuk apa? Bertauhid, seperti itu. Ya. Larangan berzina misalnya, berarti perintah untuk menjaga kemaluan misalnya. Ya. Jadi yang namanya perintah bisa kita simpulkan, bisa kita ambil dari larangan Allah Azza wa Jalla kepada sikap yang sebaliknya. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya poin yang berkaitan dengan husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla adalah hendaknya selain kita mempelajari tentang sikap husnuzon atau akhlak husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sikap husnuzon ini merupakan sikap yang baik ya kepada manusia maupun kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dan salah satu cara agar kita dapat memiliki sifat ini adalah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya. Jadi mungkin kita tahu kita harus berhusnuzon ya. Aku harus berhusnuzon. Tapi mungkin sebagian kita selama hidupnya nggak pernah berdoa kepada Allah biar dikasih sikap husnuzon ya. Sebenarnya di sana terserah ya, mau berdoa pakai doa apapun, bahkan pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, berikanlah aku sikap husnuzon kepadamu misalnya ya. Atau misalnya pakai bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka husnuzonni bika misalnya seperti itu. Di sana ada sebuah doa, meskipun ini doanya didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi sebagian salaf mempraktekannya, nggak apa-apa ya, karena doa itu kan umum, yang penting maknanya tidak menyelisih syariat, boleh kita amalkan. Ada sebuah doa yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i, yang mana di situ disebutkan doanya, Allahumma inni as'aluka taufiqa limahabika minal a'mal. Ya Allah, aku meminta kepadamu taufik, bimbingan untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Wasidqat tawakkuli alaik, dan juga agar aku dapat bertawakal dengan benar kepadamu. Wa husnadzanni bika, dan aku meminta kepadamu ya Allah agar engkau memberikan kepadaku sikap berbaik sangka kepadamu ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sempatkanlah ya. Mungkin sebelum ini kita nggak pernah kepikiran berdoa minta husnuzon. Pernah kepikiran nggak para jemaah? Belum ya mungkin ya. Jadi sempatkanlah ya di waktu-waktu mustajab, di ketika sujud, antara azan dan iqamat, sebelum subuh misalnya, minta sikap husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, husnuzon adalah salah satu nikmat terbesar setelah kita diberi keimanan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya poin berikutnya adalah husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah ini adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Ya. Sebab doa itu lebih mustajab ya, adalah sikap si hamba yang berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kalian yakin bahwa kalian akan dikabulkan doanya. Ya. Ya, ketika kita sakit misalnya, kita berdoa, Allahumma shfini, ya Allah sembuhkanlah aku. Dalam hati yakinkan, ya Allah akan menyembuhkanku. Ya. Ketika kita dalam keadaan susah, sulit, ya mungkin habis di PHK misalnya, berdoa, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Yakin dalam doa kita Allah akan kasih jalan keluar. Ya. Makanya kalau kita perhatikan ya, salah seorang ulama pernah menulis sebuah kitab tauhid, di situ ada larangan apa? Berdoa dengan doa yang nanggung, ya, doa yang setengah-setengah. Ya. Contohnya apa? Misalnya orang bilang Allahumma gfirli in syi'ta, ya. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku kalau kamu mau. Ya. Kalau kamu mau ngampuni silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini kan nanggung seperti itu. Ya. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah berikanlah aku rahmat kalau kamu mau. Ya semua atas dasar kemauan Allah. Tapi tidak boleh kita doa nanggung-nanggung seperti itu. Ya, karena dalam hadis disebutkan berdoalah kalian dalam keadaan apa? Yakin akan dimustajabai oleh Allah. Ya, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, orang berdoa itu nggak ada ruginya. Ya, orang berdoa pasti nggak rugi. Ya, pilihannya 3. Kalau nggak dimustajabahi sama Allah, yang kedua Allah akan hindarkan dari bala bencana sesuai dengan kadar doa tersebut. Ya.
Mungkin dia berdoa biar pemasukannya bertambah bulan tersebut, ya. Tapi sama Allah belum dikabulkan, ya. Tapi atas atau sebab doa tersebut dia dihindarkan dari kecelakaan misalnya di bulan tersebut, yang mana kalau kecelakaan dapat menghasilkan uang yang lebih banyak atau menyebabkan keluarnya uang yang lebih banyak, ya. Jadi itu yang kedua, Allah akan hindarkan dari bala bencana sekadar doa yang dia minta. Yang ketiga, akan Allah jadikan simpanan besok di akhirat, ya. Ketika kita datang ke akhirat, kaget kita kan, kok pahalaku sebanyak ini. Nah, ini simpanan doamu yang dulu kamu merasa nggak dikabulkan itu, ini sudah sebanyak ini, kan seperti itu, ya. Jadi itulah ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita yakin doa kita akan dijawab oleh Allah. Makanya dalam hadis lain disebutkan la yaqbalullahu du'a ahadikum atau la yaqbalullahu du'aan biqalbin ghafil atau kama qala sallallahu. Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dalam keadaan hati yang lalai, ya. Berdoa Allahumma shfini tapi pikirannya ke pasar misalnya. Nah, ini susah dikabulkan, ya. Jadi itu yang pertama. Jadi husnuzon kepada Allah bisa menjadikan sebab terkabulnya doa. Kemudian poin selanjutnya, ini penting sekali para jemaah yang dirahmati Allah. Salah satu bentuk husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita. Ya, ini penting sekali. Ya, jadi kita yang namanya manusia, ya kadang melakukan dosa, ya normal seperti itu. Hal yang patut kita tekankan pada diri kita, ya, ketika kita bertaubat harus taubat, ya, bukan kemudian melakukan dosa terus Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Salah ini. Ini namanya mahdu, tertipu. Namanya al-amnu min makrillah, ya, merasa aman dari makar Allah, ya. Tapi yang dimaksud dengan kita berkeyakinan Allah mengampuni dosa adalah ketika kita melakukan kesalahan langsung bertaubat, ya, langsung bertaubat dengan keyakinan Allah akan mengampuni dosa saya. Dan di sana para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah mengampuni dosa seorang hamba ketika di hari kiamat ini pakai dua cara, ya. Ini hadisnya bagus sekali, ya. Saya rekomendasikan para jamaah kalau bisa baca hadis ini pas lagi sendirian, pas lagi suasana tenang, ya. Ini bisa jadi booster keimanan, ya. Itu nangis harusnya kalau baca hadis itu, ya. Jadi di situ diceritakan, jadi Allah itu mengampuni dosa hambanya ketika hari kiamat itu dua cara. Yang pertama diampuni langsung saat itu juga, benar-benar diampuni, nggak dipermalukan di hadapan makhluk. Yang kedua, ini yang sangat menggetarkan sekali, ya, kalau kita baca hadisnya itu, Allah akan menyendiri dengan hamba tersebut. Jadi menyendiri, khulwah, ditutupi dari pandangan makhluk yang lainnya. Ya, itu nggak kebayang, ya, kita waliyazubillah ketika orang itu dibongkar keburukannya di hadapan seluruh makhluk, itu malunya kayak apa? Ya. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, itu hamba tadi ini diajak menyendiri sama Allah. Cuman berdua doang, dia sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akan paparkan, wahai hambaku, kamu dulu pernah melakukan ini dan itu, ini kan, benar kan? Ya mau nggak mau jawab, iya ya Allah, aku dulu pernah begini dan begitu. Ya, maka Allah pun mengatakan, qad ghafartu lak, ya, aku telah ampuni seluruh perbuatanmu. Ya, itu apa enggak? Nangis ya kalau baca hadis seperti itu, ya. Jadi itulah cara Allah mengampuni dosa hambanya. Ya, jadi tidak dipermalukan di hadapan makhluk, tapi diajak menyendiri, diajak mengakui. Kamu dulu melakukan ini dan itu kan? Iya ya Allah, aku dulu melakukan. Sudah, tak ampuni sekarang. Ya. Jadi salah satu sikap yang mesti kita tanamkan pada diri kita, ketika kita berbuat salah, kemudian bertaubat, Allah akan menerima taubat kita, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Dan ini telah dicontohkan oleh bapak kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah menceritakan tentang kisahnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 82. Surat Asy-Syu'ara ayat 82. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mensifati Allah dengan perkataannya, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Allah yang aku sangat berharap akan mengampuni dosa-dosaku di hari pembalasan.
Jadi Nabi Ibrahim di sini apa? Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosaku nanti ketika di hari pembalasan. Bahkan, nah ini lebih mencengangkan sekali para jemaah. Sekarang sebelumnya tak tanya ya, manusia paling baik menurut kita siapa? Yang ada dalam kehidupan kita itu siapa? Kira-kira. Siapa para jemaah? Orang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita siapa? Jawab aja, enggak apa-apa. Siapa? Orang tua, benar nggak? Ya kan? Orang tua adalah orang paling baik yang ada di kehidupan kita. Benar atau tidak? Baik. Sekarang misalnya, ini nggak mungkin ya, tapi ini permisalan. Seandainya Allah ngasih kewenangan buat kita, ya, hei fulan, kamu besok pas hari kiamat itu mau dihisap oleh siapa? Kita akan milih siapa kira-kira? Orang tua, benar nggak? Ya Allah, aku mau orang tuaku yang menghisap aku, yang memberi pelajaran aku biar orang tuaku. Karena mesti orang tuaku apa? Baik sekali, kan gitu ya. Orang tua kan orang terbaik yang ada di depan kita, ya kan? Mesti kita akan pilih orang tua kita. Ya Allah, biar yang menghisap orang tuaku aja, mesti aku akan diperjuangkan mati-matian. Ya. Tapi dengarlah sebuah perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah seorang tabi'ut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, ma uhibbu anna hisabi ju'ila ila walidayya. Aku enggak pengen seandainya hisabku nanti di hari kiamat ini dikasih kewenangannya ke orang tuaku. Padahal orang tua adalah manusia terbaik, manusia paling sayang sama kita. Ya. Sufyan Ats-Tsauri bilang, aku enggak mau hisabku nanti dikasihkan ke orang tuaku, diberi kewenangan ke orang tuaku, enggak mau aku. Fa rabbi khairun li min walidayya. Karena Tuhanku yaitu Allah lebih sayang kepadaku daripada orang tuaku. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa tingginya husnuzon sekelas Sufyan Ats-Tsauri kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan husnuzon kepada Allah, yaitu adalah di antara tanda yang menunjukkan orang itu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla adalah keimanan dia terhadap akidah asma wa sifat Allah. Ya. Jadi orang yang berprasangka baik kepada Allah harusnya menetapkan seluruh nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak pilih-pilih. Ya. Ya, kita ambil yang ini karena ini kayaknya cocok sama Allah. Yang ini nggak cocok, nggak usah diambil. Tidak. Ya. Tapi seluruh sifat dan nama Allah dia ambil, dia tetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ini salah satu hal yang menunjukkan orang tersebut husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah dalam surat Fussilat ayat 22 sampai 23, ya, surat Fussilat ayat 22 sampai 23. Di situ Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Allah mengatakan, wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Yang demikian itu yang menjadikan kalian binasa, wahai orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat. Yang menjadi sebab kalian binasa ini karena kalian berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita ketahui prasangka mereka itu apa kepada Allah. Kok bisa menyebabkan mereka hancur, ini apa prasangka mereka. Ya. Disebutkan di ayat sebelumnya, prasangka yang mereka lakukan kepada Allah yang menjadikan sebab kehancuran mereka. Di situ Allah mengatakan, walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya. Kalian mengira Allah tidak banyak mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi ini prasangka meniadakan ilmu Allah atau sebagian besar ilmu Allah mereka tiadakan. Ini kan asma wa sifat. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kehancuran, ke dalam neraka, karena menolak sifat Allah, yaitu ilmu Allah Azza wa Jalla. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, poin selanjutnya adalah hendaknya kita, para jemaah yang dirahmati Allah, menjadi orang yang memiliki sikap optimis. Ya. Memiliki sikap optimisme, dan juga berprasangka baik akan keadaan kita ke depannya. Ya. Jangan jadi orang pesimis. Ya. Waduh, aku besok makan apa? Aku besok kalau lulus dari sini kerjanya apa? Ya. Aku besok kalau
tidak kerja ini apa bisa menafkahi keluargaku? Nah, ini pesimis namanya. Ya. Namun orang yang optimis, dia melakukan sebab, kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan ya, salah seorang ulama ya, Syekh Abdussalam Asywair, salah seorang ulama Saudi, beliau bilang ada orang yang saking pesimisnya, jadi dia ini punya putri masih kecil, dia sudah takut kalau putriku nanti ditalak gimana ya. Jadi putrinya masih kecil, dia sudah mikir kalau putriku nanti besar, menikah sama orang, terus dicerai sama orang tuh nasibnya gimana ya. Ini adalah ketakutan yang berlebihan, ya, kecemasan yang berlebihan. Masih kecil kok, belum zuat kok sudah mikir seperti itu. Ya. Jadi tidak baik ya, rasa cemas, rasa takut yang berlebihan, pesimis ya, ini bukan akhlak yang baik. Dan azan dulu ya, fadhal.
Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya rasa cemas yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan ini berasal dari syaitan ya. Jadi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan ya, dan sebagian riwayatnya ini nyambung ke Nabi SAW, innalisyaitani lammatan bibni Adam. Ya, jadi ada suatu momen yang mana syaitan ini dekat kepada manusia. Ya. Jadi ada momen-momen tertentu yang kadang syaitan ini lebih dekat ke manusia dan kadang malaikat ini lebih dekat. Ya. Jadi mereka saling bertempur. Ya. Walil malaki lammah, begitu malaikat punya masa-masa yang kadang dekat sama manusia. Fa amma lammatus syaitan fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Adapun momen dekatnya setan kepada manusia, yaitu adalah dengan dia menakut-nakuti akan terjadinya hal yang buruk. Ya. Kamu kalau nggak kerja di tempat ini, tempat yang maksiat, kamu nggak bisa makan misalnya. Kamu kalau tidak korupsi misalnya, penghasilanmu akan berkurang misalnya. Ya. Ditakut-takuti dengan hal yang buruk. Wa amma lammatul malak fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Adapun momen di mana malaikat itu dekat kepada manusia, maka ini malaikat tersebut akan menjanjikan hal-hal yang baik. Ya. Kamu nggak apa-apa, warungnya tutup pas waktu sholat. Ya. Nanti insya Allah rezekinya lebih berkah. Ya. Nominalnya berkurang nggak apa-apa, tapi berkahnya akan terasa misalnya. Kamu nggak apa-apa, pindah dari kerja di tempat yang haram ke tempat yang halal, tidak ada syubhatnya, meskipun nominal gajinya lebih rendah. Yang penting Allah akan berikan barokah kepadamu. Jadi dikasih sikap husnuzon atau optimis sama malaikat. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah. Maka barang siapa yang mendapati pikiran-pikiran yang positif, ya, bisikan-bisikan yang positif seperti ini, pujilah Allah, alhamdulillah, ya, karena itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa man wajadal ukhra falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Adapun ketika ada yang bisikin kita, ya, ada yang ngajak kita berpikir pesimis, ada yang ngajak kita berpikir untuk melanggar syariat, ya, kamu kalau nggak gini akan miskin, kamu kalau nggak gini anakmu nggak akan makan, misalnya. Maka hendaknya dia berta'awudz billah, ya, dari syaitan. A'udzubillah, ya. Ketika ada bisikan-bisikan mengajak kita untuk melakukan hal yang melanggar syariat, ya, dengan menakut-nakuti hal sesuatu, maka kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Di situ Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang mana para setan ini, ya, setan ini menakut-nakutimu dengan kefakiran. Ini konteksnya sedekah, ya. Jadi setan ini suka nakut-nakuti hamba yang bersedekah. Kamu kalau berinfak, kamu kalau bersedekah nanti uangmu berkurang. Ya, kamu akan jadi orang fakir, ditakut-takuti sama setan. Ya. Jadi setan akan menakut-nakuti dengan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia juga akan mengajak kepada hal yang buruk. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya, poin selanjutnya, yang namanya husnuzon, ya, ketika kita mengaku berhusnuzon kepada Allah, ini harus dibarengi dengan husnul amal atau perbuatan yang baik. Ya. Jadi husnuzon harus dibarengi dengan husnul amal, perbuatan yang baik. Prasangka baik harus dibarengi dengan perbuatan yang baik. Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, innal mu'mina ahsanadh-dhonna bi rabbih fa ahsanal amal. Sesungguhnya orang mukmin, dia ini berprasangka baik kepada Tuhannya, maka dia pun akan beramal dengan amal yang baik. Wa innal fajira asa'adh-dhonna bi rabbih fa asa'al amal. Dan sebaliknya orang fajir, orang fasik, dia ini berprasangka buruk kepada Allah, maka dia pun akan beramal dengan amalan yang buruk juga. Dan berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, jadi bagaimana kita menilai husnuzon kita ini sudah tepat atau belum para jemaah? Husnuzon kita sudah tepat atau belum bisa kita nilai apabila husnuzon tersebut bisa menjadi sebab kita melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu, ya.
Tapi kalau ternyata tidak menghasilkan seperti itu, berarti ada yang salah dengan husnuzon kita. Wah, nggak apa-apa, maksiat habis itu tobat. Allah kan Ghafurur Rahim. Nah, salah. Ya. Jadi husnuzon yang benar adalah yang menjadi sebab orang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya, bisa kita nilai masing-masing. Berkata Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah, wa ihsanu dzanni billahi la budda ma'ahu min tajannubil ma'asi. Yang namanya berbaik sangka kepada Allah, ini konsekuensinya harus seseorang bisa meninggalkan maksiat. Ya. Wa illa kana amnan min makrillah. Kalau bukan seperti ini, kalau dia tetap maksiat tapi mengklaim aku dah husnuzon kepada Allah, maka ini masuknya bukan husnuzon, tapi masuknya adalah al-amnu min makrillah. Merasa aman dari tipu daya atau makar Allah Azza wa Jalla. Fa husnudzanni billahi ma'a fi'lil asbabil jalibati lil khair wa tarkil asbabil jalibati lisyarr huwa ar-raja'ul mahmud. Ya. Maka berbaik sangka kepada Allah sambil melakukan sebab-sebab yang dapat mendorong kepada kebaikan dan menghindari sebab-sebab yang dapat menjadikan keburukan bagi seseorang, maka inilah ar-raja'ul mahmud. Ya. Harapan yang baik. Ya, optimis. Ya, optimis Allah akan mengampuniku. Aku akan masuk surga, insya Allah. Optimis, hidupku akan tenang dunia akhirat. Optimis. Ya. Wa amma husnudzanni billah ma'atarkil wajibat. Adapun mengklaim husnuzon kepada Allah, tapi dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Ya. Sholatnya bolong-bolong, masih melakukan maksiat. Wa fi'lil muharramat fahuwa raja'ul madhmum. Maka ini adalah sikap berharap yang tercela. Ya. Enggak apa-apa. Insya Allah Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Tapi dia masih melakukan maksiat. Ini salah. Wa huwal amnu min makrillah, dan itu termasuk namanya adalah merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya ini masih ada satu poin lagi berkaitan kapan kita harus berhusnuzon, atau kapankah waktu-waktu kapan saja kita ditekankan untuk berhusnuzon. Mungkin sebelum diteruskan ada yang mau ditanyakan, kalau tidak kita baca pembahasan ini. Tidak ada pertanyaan insya Allah ya. Jelas ya. Baik, mungkin kita lanjutkan dengan pembahasan terakhir ini, yaitu kapan saja kita mesti husnuzon kepada Allah. Kita sebutkan secara ringkas, yang pertama adalah indal maut, ketika sakaratul maut. Ya. Apabila kita para jemaah yang dirahmati Allah sedang sakaratul maut, maka kuatkan harapan kita kepada Allah. Maksudnya menguatkan harapan itu apa? Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Allah akan merahmatiku, seperti itu. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian mati sampai berhusnuzon kepada Allah. Ya. Jadi marilah kita siapkan dari sekarang. Kalau suatu saat kita sedang sekarat, kedepankan optimisme, kedepankan harapan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, keadaan yang hendaknya kita ditekankan untuk husnuzon adalah ketika keadaan kita sedang berada di dalam kesempitan, ya, ketika dalam masa-masa susah. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu cerita tentang 3 sahabat yang diboikot oleh Nabi SAW dan para sahabatnya karena apa? Tidak ikut perang apa itu? Tabuk, ya, perang Tabuk, ya. Di situ 3 sahabat tersebut diboikot, ya, sampai mereka merasa apa? Alla malja'a minallahi illa ilaih. Sampai mereka merasa enggak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah, ya. Makanya para jamaah, kenapa kok dalam hadis disebutkan innamatun soruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong dan akan diberi rezeki karena sebab orang-orang lemah di antara kalian. Kira-kira sebabnya apa? Kenapa kok orang yang lemah, orang yang tanda kutip dipandang sebelah mata, ini malah jadi sebab kita dapat pertolongan sama dapat rezeki? Karena keikhlasan mereka, ya. Jadi sudah ya Ustaz ya, komat. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah. Itu karena kurangnya ilmu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.